Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS. Kali ini kita akan belajar di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, beri kami pewahyuan yang baru, pemahaman yang baru. Biarlah lewat program SOS ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 29 ini adalah surat Yeremia ditujukan kepada orang Israel yang dibuang ke Babel, ya. Jadi mereka di sana mengalami kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang kurang bahagia, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan lagi karena mereka dibuang dari negara asalnya. Kenapa mereka dibuang? Ya karena pemberontakan dan kejahatan mereka kepada Yahweh, kepada Tuhan mereka. Mereka tidak ikut seluruh apa yang diperintahkan, seluruh apa yang diajarkan. Yeremia menguatkan mereka. Dia berkata di pasal 29 ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ya, jadi setelah 70 tahun Tuhan berjanji akan memperhatikan umatnya, yaitu umat Israel yang ada di dalam pembuangan. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yahweh Tuhan kita yang kita sembah ini adalah Tuhan yang setia akan setiap ucapannya, setia atas setiap janji-janjinya. Karena dia Tuhan dan dia tidak lalai, dia tidak pernah tertidur, dia selalu menepati janji-janjinya. Dan ini yang akan diberikan kepada orang Israel. Tuhan berkata, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Posisi orang Israel akan dikembalikan menjadi bangsa yang hidup dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkata di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Desain daripada Tuhan atas bangsa Israel adalah kehidupan yang penuh dengan harapan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Desain Tuhan terhadap umatnya, orang-orang percaya juga sama. Kita hari ini, Tuhan mendesain kita sejak dari kandungan orang tua kita, ditenun, dibentuk, dijadikan mulia dan berharga, bahkan dijadikan biji matanya, bahkan sehelai rambut pun jatuh. Tuhan tahu kita ini adalah orang-orang yang diciptakan, didesain dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara, ya. Katakan sempurna, sempurna. Dan hari-hari yang kita lalui ke depan kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu hari depan, tapi kita percaya dengan iman kita bahwa hidup kita penuh dengan pengharapan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara masukkan di dalam pemikiranmu dengan segenap jiwamu dan selalu perkatakan seperti itu. Orang-orang yang percaya dan hidup sesuai dengan rencana daripada Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Dan damai sejahtera ini kata-kata yang tidak bisa dibayar dengan uang, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dibayar dengan harta yang banyak. Damai ini hanya didapatkan waktu kita benar-benar dekat dengan Tuhan kita. Damai itu ada. Kenapa waktu kita dekat dengan Tuhan damai itu ada? Karena Dia adalah Sang damai itu sendiri. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan kita, Yahweh kita, Bapa kita, kita akan mengikuti apa yang diperintahkannya, apa yang dirancangkannya. Itu yang harus kita ikuti sehingga kita pun memperoleh damainya, Bapak Ibu Saudara, ya.
Seringkali kita tidak mengalami damai di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita kurang melekat, mendekat, dan hidup sesuai dengan apa yang difirmankannya. Sederhana sebenarnya seperti itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti firman demi firman yang dijanjikannya. Karena pikiran kita ini bertolak belakang dengan pikiran Tuhan. Di pasal dan ayat yang lain dikatakan ya toh, pikiran kita ini tidak sama seperti Tuhan, walaupun kita serupa. Tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk berpikir yang suci, yang mulia, yang kudus, yang baik, yang benar. Pikirkan itu semuanya. Itu yang diajarkan. Sederhana kehidupan ikut Tuhan itu, penuh dengan damai sejahtera. Waktu kita mengikuti pikiran kita, seperti yang saya katakan, itu berarti kita mengikuti kehendak daripada Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti, berarti kita memberontak. Kita melawan. Sehingga terjadi ketidaknikmatan, terjadi kekelaman, terjadi kesusahan, kekelaman. Seperti bangsa Israel dan cerita-cerita yang lainnya sudah disampaikan lewat nabi-nabinya, bahwa setiap orang-orang yang memberontak, setiap orang-orang yang melawan, seorang orang yang tidak menuruti perintah firman Tuhan, hidupnya itu tidak penuh dengan damai, hidupnya itu tidak bahagia Bapak Ibu Saudara. Ada juga orang berkata, aku ini bahagia, aku akan damai kalau uangku banyak, kalau hartaku banyak, aku akan damai. Ingat gak waktu beberapa tahun yang lalu khotbah dari Bapak Gembala di dalam Matius berapa ya, tentang seorang petani farmer gitu ya. Dia punya lumbung, dikumpulkan lumbung pertama penuh, lumbung kedua penuh, lumbung ketiga penuh, keempat sampai dia berkata, wah tenanglah, hartaku sudah banyak, bahkan 7 keturunan pun akan menikmati hartaku. Seperti itu, dia bahagia seperti itu. Tapi dia tidak bisa menikmati karena tiba-tiba dia dipanggil oleh Bapa di surga. Dia tidak bisa menikmati dan tidak ada damai dan tidak ada bahagia. Harta tidak seperti itu membuat kita bahagia seperti itu. Walaupun kita butuh harta, tapi harta bukan segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini, waktu kita belajar ya, yang dirancangkan oleh Bapa Surgawi itu, oleh Tuhan kita Yahweh itu adalah damai sejahtera. Pegang itu. Caranya itu tadi. Dimulai dari pertobatan pikiran kita. Pikiran kita ini sama hati ini harus sama Bapak Ibu Saudara. Mulut, hati juga harus sama. Pikiran pun juga harus sama. Itu yang namanya bertobat itu sebenarnya adalah dimulai dari pola pikir kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dengar firman Tuhan ya, bahwa setiap kita kalau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Coba kita baca di Yeremia, sebentar ya. Yeremia 18. Kita mundur, Yeremia 18. Suatu hari Tuhan memperumpamakan kita ini manusia. Waktu dia perumpamakan di ayat Yeremia 18 ini tentang orang Israel, di mana Tuhan berkata ya tentang seorang tukang periuk di dalam Yeremia 18 ayat pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali dan menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi tukang periuk kalau dia membuat bejana dan bejananya itu tidak sesuai, ada rusak sedikit pun, bukan dipoles-poles, bukan ditursir-tursir atau
perbaikin sedikit, touch up sedikit, tidak. Tapi dihancurkan kembali. Dan dia membuat sesuai dengan keinginan hatinya. Itu sebenarnya gambaran dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terhadap setiap kehidupan kita. Dia berkata di dalam ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya bunyinya kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Hai kaum Israel itu kita sendiri adalah umatnya. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Berarti kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera itu semua itu karya daripada Tuhan kita. Karyanya yang menciptakan kita penuh dengan damai, dan itu yang diinginkan. Namun sayang sekali Bapak Ibu Saudara, kita ini sering memberontak, kita tidak terima, kita karepe dewe, kita semaunya sendiri, maaf seenak udelnya sendiri. Maunya kita tuh instan. Tidak bekerja tapi menghasilkan uang banyak. Tidak bekerja males, tapi ada orang yang mengirimin duit. Bukan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kita harus bekerja, harus rajin. Memang firman Tuhan tidak pernah mengajarkan waktu engkau mencari Tuhan kau akan kaya raya. Tidak ada ayatnya firman Tuhan seperti itu. Yang Tuhan ajarkan adalah supaya kita hidup serupa dengan Dia. Dan kalau kita dikasih kesempatan kaya raya seperti Ayub, hartanya banyak, dan itu kita gunakan untuk membantu orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan itu waktu rohani kita siap, kita udah tidak sombong lagi, ya. Seperti ini tadi tukang periuk, ya. Kalau dia membuat ada kerikil itu pasti diambil. Tuhan itu sebenarnya lagi menyempurnakan kepada setiap kita. Kita ini dibagikan bejana. Tuhan mau semuanya itu dibuang, kebiasaan buruk kita, pornografi, perjudian online, main game dapat duit yang membuat kemalasan, tidak bekerja. Itu semuanya ingin Tuhan buang. Kejahatan kita, pikiran yang jelek, pikiran sia-sia, semua yang daging inginkan, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu yang Tuhan ingin sempurnakan supaya kita serupa dengan Tuhan. Tuhan juga bilang gini, kuncinya adalah bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Untuk menikmati rancangan damai sejahtera yang penuh harapan ini, kuncinya adalah bertobat. Di ayat berikutnya dikatakan, ayat 8, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka. Jadi yang hari ini waktu engkau mendengarkan ini, iya ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan ciptakan aku sempurna. Tuhan ciptakan aku berharga. Aku mau belajar. Belajar apa? Kalau mau mencari duit, belajar cari duit. Di bidang usaha apa? Pertanian, peternakan, industrial, perdagangan, jasa, semua harus dipelajari Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Saya sampai hari ini tidak mengerti, tapi saya tidak habis pikir waktu menggunakan pikiran saya. Saya seorang sarjana akuntansi, tetapi saya menjadi seorang kontraktor. Tuhan kasihkan hikmat kepada saya. Waktu saya mau melangkah, saya mau bekerja. Dan saya tidak suka pekerjaan ini pada awalnya, tapi saya jalani saja karena ini Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberikan hikmat. Puji nama Tuhan. Akhirnya waktu saya melangkah, bekerja, Tuhan bukakan Bapak Ibu Saudara. Hari ini ya, kalau dalam pekerjaan, bertobat, minta sama Tuhan. Aku mau kerja apa Tuhan? Ngomong. Hubungi ketua RC, hubungi Bapak Gembala, Pak Gembala kerja apa ya? Atau hubungi teman-teman, tanyakan sedikit demi sedikit, nanti Tuhan tambahkan Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir kerja sekaligus langsung besar kayak gitu. Memang ada yang seperti itu, tapi ada caranya Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu caranya nanti datang ke RC ya. Setiap RC mungkin kita akan bahas masalah ini. Nah, kuncinya untuk menikmati masa depan yang penuh dengan harapan itu adalah bertobat Bapak-Ibu Saudara. Seperti yang diajarkan dalam Yeremia 18 ini ya. Waktu kita bertobat, waktu kita kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan mampukan. Amin. Ayo, percaya firman Tuhan dalam Yeremia 29 ini bahwa rancangan Bapa di surga itu adalah damai sejahtera dan penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur damai sejahtera-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami, yang tidak bisa dibeli oleh
harta yang banyak, oleh uang yang banyak. Damai sejahtera hanya kami peroleh waktu kami dekat dengan Engkau, dan kami berbalik ke jalan-jalan-Mu. Kami bertobat, kami menyangkal diri pikul salib, melawan setiap keinginan daging kami, dan kami mau seturut akan firman-Mu, dan Engkau akan memampukan lewat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa buat kota Surabaya, di mana kami telah menyelesaikan pesta pemilu. Biarlah prosesnya Tuhan berjalan dengan baik dan benar. Kehidupan ekonomi sosial di kota Surabaya, kesehatan, kekuatan buat masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, lewat pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Diberkati setiap pemimpin-pemimpin yang dalam proses pergantian yang terbaik. Bapa, kami minta untuk kota Surabaya di mana kami tinggal. Terima kasih. Berdoa juga buat Bapak Gembala beserta keluarga besar, apa yang dikerjakan, yang digembalakan, setiap pelayanan firman Tuhan, setiap misi-misi yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapak. Kuatkan dan teguhkan, berikan perlindungan senantiasa. Dan buat jemaat-Mu baik yang di Surabaya dan di Tulungagung, jemaat Imrah, jemaat yang setia kepada Imrah, mendukung Imrah, mereka rajin beribadah, mereka rajin arsi, rajin membaca renungan firman Tuhan, semuanya dalam kehidupan mereka, sehingga rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Sudah pasti mereka yang akan menikmati berkat-berkat daripada Engkau ya Yahweh Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami minta semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.